Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Ya, itu channel yang menginformasikan pada sahabat-sahabat semua terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, sukarobot, yaitu pelatihan pada anak-anak usia 4 tahun sampai dengan 19 tahun terkait dengan robotika, coding, animasi, dan web programming ya, serta artificial intelligence yang mendukung robotika. Silakan bagi anak-anak, putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin mengembangkan keahliannya ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor ya. Kontak person dan lokasi bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Silahkan ya, diklik ya. Channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkannya. Untuk itu, kami sangat berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan subscribe, share, join, beri super thanks, ataupun belanja melalui channel ini, atau berlangganan, agar bisa meramaikan channel dan bisa mengenalkan produk-produk para petani. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini di bulan April ya, tanggal 8 kita memasuki episode kelima terkait dengan sumber benih ya. Pada episode yang keempat minggu lalu, kita sudah bicara terkait tentang pembangunan sumber benih ya. Pembangunan sumber benih untuk tahapan yang pertama, yaitu terkait tentang pemilihan tapak ya. Pemilihan lokasi yang akan dijadikan atau akan dibangun sebagai sumber benih. Kali ini kita akan menginjak langkah yang kedua ya, sahabat kebun berkah, yaitu penyiapan benih ya, penyiapan benih. Jadi tadi adalah atau yang kemarin pada episode yang keempat terkait dengan pemilihan tapaknya, sekarang kita mencoba untuk penyiapan benihnya, sahabat kebun berkah. Penyiapan benih yang dijadikan sumber benih ini bisa dilakukan melalui eksplorasi benih ya, yaitu mencari benih-benih unggul dari manapun ya, misalkan dari hutan alam ataupun hutan tanaman melalui jalur eksplorasi ya. Yang kedua, melalui pengadaan benih ya. Pengadaan benih bisa membeli dan sebagainya ya. Dan yang ketiga melalui labelisasi. Jadi ada tiga hal ya di dalam penyiapan benih ini. Yang pertama adalah eksplorasi, pengadaan benih, dan labelisasi. Bagaimana dan di mana cara mengumpulkan materi genetik ini tergantung pada kelas sumber benih yang akan dibangun. Ya, jadi kemarin pada episode pertama atau kedua ya, terkait tentang klasifikasi sumber benih kan, sahabat kebun berkah sudah mengetahui tingkatan-tingkatan ya, atau kelas sumber benih. Nah, terkait bagaimana maupun caranya untuk mengumpulkan sumber benih, materi genetiknya untuk membangun sumber benih itu tergantung kelasnya tadi. Persyaratan untuk setiap kelas sumber benih kita bisa coba ya satu persatu nantinya ya. Mudah-mudahan bisa clear, bisa selesai langkah yang kedua ini ya pada episode yang kelima. Mudah-mudahan. Yang pertama adalah untuk kelas sumber benih areal produksi benih ya.
Areal produksi benih dibangun dari benih ataupun anakan alami yang dikumpulkan dari tegakan, baik tegakan hutan alam maupun tegakan hutan tanaman yang memiliki kualitas yang bagus ya. Jadi unggul ya. Jadi berasal dari tegakan-tegakan yang unggul ya. Sudah disertifikasi lah pokoknya unggul. Tegakan ini bisa berupa tegakan benih teridentifikasi atau TBT yang menampakkan dirinya, fenotipnya bagus. Namun namun karena tegakan ini sudah tua, maka perlu diremajakan. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, benih untuk membangun areal produksi benih hendaknya dikumpulkan dari sekurang-kurangnya 25 pohon untuk mendapatkan variasi genetik yang cukup lebar ya. Jadi ada variasi genetiknya ya. Nah, tidak seperti hutan alam misalkan ya. Hutan alam itu kan antara induk dan anakan kan berdekatan ya. Sehingga tidak lebar variasi genetiknya. Jumlah ini relevan untuk hutan alam ya. Ya, tadi sudah disebutkan ya kenapa ya. Untuk hutan tanaman, benih biasanya dikumpulkan dari banyak pohon, terutama pohon induk, dan jumlahnya tidak menjadi masalah. Ya, karena memang hutan tanaman kan sudah diatur jaraknya, sumber benihnya ya, jadi sudah diatur beda dengan hutan alam. Di hutan alam, jarak pohon induk hendaknya 50 sampai 100 meter untuk menghindari pengumpulan benih dari pohon-pohon yang berkerabat. Ya, jadi kalau hutan alam kan memang induk, tegakan induk dengan anakan bisa berdekatan ya, sehingga ini variasi genetiknya akan sempit ya. Yang ketiga, sahabat kebun berkah, benih-benih yang dikumpulkan dari individu-individu pohon tersebut dicampur menjadi satu lot benih. Hendaknya jumlah ataupun berat benih yang digunakan sama dari masing-masing individu pohon pada saat mencampur ya. Jadi benih-benih tadi dikumpulkan ya per lot ya dan digunakan dari masing-masing pohon ya. Jadi sama ya. Sahabat kebun berkah yang keempat adalah benih-benih tadi kadangkala dapat dikumpulkan dari pohon-pohon plus ya, dari suatu tegakan, tetapi dapat juga dari pohon-pohon berkualitas rata-rata hingga di atas rata-rata. Yang penting adalah untuk areal produksi benih ini memang tegakannya bukan tegakan yang asalan ya, tapi memang berkualitas. Baik yang rata-rata maupun yang di atas rata-rata. Ini untuk klasifikasi kelas benih, sumber benih, areal produksi benih atau APB. Terus yang kedua terkait dengan sumber benih atau kelas sumber benih tegakan benih provenan ya, TBP. Ya, tegakan benih berprovenan ya. Untuk klasifikasi atau kelas sumber benih ini di dalam penyiapan benihnya, yang pertama adalah untuk tegakan provenan digunakan benih atau anakan alam dari sumber benih provenan ya, yang telah diuji dan terbukti keunggulannya. Jadi misalkan kayu putih ya, berasal dari suatu daerah, misalkan Jogja, NTB, Bengkulu misalkan ya. Nanti kita uji di suatu lokasi dalam uji provenan ya. Nah, dari uji provenan itulah mendapatkan hasil yang terbaik. Inilah yang akan digunakan sebagai sumber benih tegakan benih provenan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, provenan atau sumber benih tadi dapat berupa hutan alam ataupun hutan tanaman ya. Jadi provenannya tadi ya bisa diambil dari hutan alam maupun hutan tanaman, tetapi harus diuji dulu ya sahabat kebun berkah. Yang ketiga, ketika membangun tegakan benih provenan, ingat lagi ya, ketika membangun
tegakan benih provenan, uji provenannya sudah dilakukan. Ya, jadi uji provenannya sudah dilakukan. Sehingga hal ini memerlukan waktu yang lama ya, waktu yang lama. Jadi memang memiliki waktu yang lama ya. Pengujian tadi merupakan pengujian lapangan ya terhadap sejumlah sumber benih yang tadi saya sampaikan ya, misalkan dari Jogja, NTB, Bengkulu ya. Nah, kayu putih tadi dijadikan satu lokus ya untuk menguji keberhasilan keunggulan dari masing-masing provenan. Baru setelah yang paling unggul itulah yang dijadikan sebagai benih untuk membangun sumber benih tegakan benih provenan. Yang keempat dari TBP ini adalah persyaratan jumlah pohon induk, jarak antar pohon induk untuk di hutan alam, dan kriterianya seleksinya sama dengan yang dilakukan di areal produksi benih ya. Jadi saya tidak akan mengulang lagi ya. Jadi seleksinya, jarak pohon induknya, itu sama dengan yang dikerjakan di APB, areal produksi benih. Sahabat kebun berkah ya, yang berbahagia, yang ketiga untuk penyiapan benih, klasifikasi kebun benih ya. Yang pertama, kebun benih dibangun dengan bahan tanaman yang berasal dari pohon-pohon plus ya. Pohon plus merupakan pohon unggul yang dipilih baik dari hutan alam maupun dari hutan tanaman. Yang kedua, pohon plus tersebut diseleksi berdasarkan sejumlah kriteria seleksi yang menunjukkan manfaat jenis yang dimaksud ya. Sebagai contoh misalkan jenis penghasil kayu ya untuk pertukangan misalkan. Maka seleksinya bisa bentuk batang dan percabangan ya. Jadi batang bebas cabang itu seperti apa? Kita tentukan. Dan bentuk batangnya juga kita tentukan. Ini adalah kriteria untuk menseleksi jenis eh, benih untuk penghasil kayu pertukangan. Beda lagi dengan jenis yang akan dimanfaatkan sebagai penghasil kayu pulp ya. Maka kriterianya adalah bentuk batang, pertumbuhan diameter, dan tingginya. Nah, jadi berbeda-beda ya, sahabat kebun berkah, di dalam melakukan seleksi pohon plus untuk kebun benih. Yang ketiga, jumlah pohon plus yang diperlukan untuk membangun kebun benih biasanya adalah 100 pohon plus ya, diperlukan pada saat pembangunannya. Ya, jadi 100 pohon plus ya. Keturunan pohon-pohon plus tadi yang pertumbuhannya jelek, dijarangi ya, ditebang, dan menghasilkan minimum 25 batang. Ya, jadi atau 25 pohon ya. Jadi kita seleksi lah ya dari 100 tadi, mana yang jelek, maka kita tebang atau kita jarangi. Yang keempat adalah jika sahabat kebun berkah ingin membangun kebun benih semai, maka benih dikumpulkan dari pohon-pohon plus ya, yang tadi kita lakukan ya, ingin membuat KBS ya, kebun benih semai, maka benih-benih tadi dikumpulkan dari pohon plus tadi. Dan sebaliknya, kalau ingin membangun kebun benih klon atau KBK, maka materi vegetatif dikumpulkan dari pohon plus ya, dari materi vegetatifnya. Mungkin bisa apa namanya, dari daunnya misalkan, atau dari mata tunasnya, atau bagian-bagian genetik vegetatif lainnya. Ya. Ini dikumpulkan dari pohon plus tadi. Dan ada juga kadang pohon plus bisa ditetapkan atau dirubah menjadi bank klon. Ya. Jadi klon-klon tadi berasal dari kebun benih ya, kebun benih klon ya. Ini ya, jadi bisa jadi banknya ya, sumber materi genetiknya.
di mana materi vegetatif untuk membangun kebun benih klon bisa dapat dengan mudah didapat ya. Jadi kita membangun kebun benih bisa nantinya dijadikan kebun benih semai dengan mengambil benih-benih tadi ya dari pohon plusnya atau bisa bisa untuk membangun kebun benih klon ya dengan mengambil materi-materi vegetatif ya, materi-materi vegetatif dari kebun benih ini atau bisa mentransfer langsung ya. Jadi kebun benih tadi ditransfer atau dirubah menjadi kebun atau bank klon ya, kebun klonnya yang bisa sewaktu-waktu kita ambil sebagai sumber materi genetik vegetatif. Yang kelima yang sangat penting agar benih atau materi vegetatif yang dikumpulkan dari setiap pohon plus tadi tetap terpisah ya dan diberi label setelah pengumpulan. Jadi dipisah-pisah ya eh, dan dilabeli. Ini dari pohon plus yang mana, misalkan dari angka 1 sampai 25 misalkan ya, ini dari pohon plus 1, pohon plus 2 dan sebagainya. Diberi label ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kelas yang selanjutnya adalah kebun pangkas ya. Untuk kebun pangkas ini penyiapan benihnya eh, karena kebun pangkas ini dibangun dari bahan tanaman yang berasal dari pohon plus hasil uji klon ya. Jadi kebun pangkas ini dihasilkan dari pohon plus hasil uji klon. Jadi pohon plus tadi ya diambil materi vegetatifnya, kita uji ya. Setelah yang berhasil, yang paling unggul dijadikan kebun pangkas. Yang kedua adalah kriteria seleksi pohon plus untuk kebun pangkas sama dengan untuk kebun benih ya. Jadi berdasarkan atas bermanfaatnya kayu yang akan dikembangkan ya, atau non kayu yang akan dikembangkan. Jadi ya kriterianya berdasarkan tujuannya ya, tujuan untuk apa sih yang akan kita kembangkan. Yang ketiga adalah materi vegetatif untuk kebun pangkas dikumpulkan dan dari klon yang terseleksi. Ya, ini lebih lebih unggul lagi seharusnya ya kebun pangkas ini dari kelas-kelas yang sudah saya sebutkan ya, sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan penyiapan benihnya. Ini langkah kedua di dalam pembangunan sumber benih ya. Dan episode ini adalah episode yang kelima ya, sahabat kebun berkah, penyiapan benih di dalam membangun sumber benih. Mudah-mudahan materi ini bisa berguna bagi sahabat kebun berkah semua ya. Wah, ini pada saya kena matahari, mataharinya sudah ini sahabat kebun berkah sudah tinggi ini ya di sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi ya di lain waktu episode yang keenam terkait dengan penyusunan desain pembangunan sumber benih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.